Magister Manajemen selaku Kepala SMK Negeri 1 Klaten. Perkenalkan, kita dari peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Di sini kita akan melakukan diskusi baik untuk kegiatan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman saya yang hebat dan luar biasa ini. Perkenalkan, saya sendiri Wiwin dari SMK Negeri 1 Klaten. Kemudian selanjutnya ada Bu Agustina dari SMK Negeri 1 Ngatiwarno. Kemudian ada Bu Heni dari SMK Negeri 1 Klaten. Kemudian ada Bu Pinky dari SMK Negeri 1 Klaten. Dan yang terakhir ada Bapak Danang dari SMK Negeri 3 Klaten. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Baik. Semoga Bapak Ibu kita selalu sehat ya. Amin. Di SMK 1 sangat luar biasa sekali ya Pak ya ini ya Pak? Ya, saya pikir luar biasa itu sudah hebat. Kalau pakai sekali hanya satu kali. Luar biasa berterusan gitu ya. Gini Pak, kita kan dalam kegiatan guru penggerak ini sudah sampai modul 3.1 ya Pak ya, mengenai pengambilan keputusan secara bijaksana ya, sesuai dengan nilai-nilai pengambilan keputusan. Nah di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak selaku seorang pemimpin atau kepala sekolah di SMK Negeri 1 Klaten. Tentunya di sekolah kan masih banyak kegiatan atau mungkin juga ada suatu masalah atau mungkin nanti ada suatu problem. Nah Anda sebagai Bapak Narimo sebagai kepala sekolah itu pasti ada namanya kasus-kasus ya, baik itu dilema etika maupun mengenai rujukan moral. Untuk menyikapi kegiatan tersebut, kira-kira yang Bapak lakukan bagaimana Pak? Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 SMK dari berbagai SMK yang tadi Pak Danang SMK 3, Bu Pinky SMK 1, Bu Wiwin SMK 1, Bu Agustina SMK Ngatiwarno, Bu Heri juga SMK 1 Klaten. Selamat datang di SMK 1 dalam rangka untuk melaksanakan tugas diskusi, kalau saya mengatakan diskusi sharing baik. Jadi mungkin artinya pengalaman-pengalaman yang ada yang kami alami, barangkali nanti bisa didiskusikan untuk memberikan sedikit gambaran-gambaran bahwa nantinya seperti ini dulu gitu ya. Kepala sekolah itu memang banyak sekali masalah. Yang kedua, saya tentunya mengucapkan selamat lebih dahulu kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sangat orang yang terpilih dan dapat lolos dalam seleksi calon guru penggerak Angkatan 7. Mudah-mudahan nanti perjalanan seterusnya lancar, bisa diberi kemudahan dan sukses untuk mendapatkan predikat sebagai guru penggerak ya, yang sekaligus sebagai guru profesional. Kemudian tadi yang ditanyakan oleh moderator Bu Wiwin, pengalaman atau mungkin yang kita alami selaku kepala sekolah, tentunya memang benar. Jadi setiap saat, setiap hari ya, itu selalu ada muncul masalah, itu pasti di dalam kegiatan belajar mengajar, di dalam kegiatan sosialisasi di sekolah maupun kegiatan lain dengan pihak luar pun selalu ada masalah. Tetapi secara garis besarnya seperti ini, ketika ada masalah itu tidak selalu harus sampai ke kepala sekolah, itu ya. Karena kepala sekolah sudah membentuk tim, ya, ada tingkat, nanti ada tim dari WKS, ada tim nanti dibantu oleh guru BK, ada wali kelas, dan bahkan ada nanti guru mata pelajaran. Semua unsur sekolah nanti bisa saling membantu untuk menyelesaikan masalah. Contoh, saya ambil contoh yang sederhana, masalah yang muncul di pembelajaran misalnya ya, masalah yang paling sering terjadi dalam pembelajaran guru tertentu atau kelas tertentu, siswa sering mengalami masalah dalam pembelajaran. Nah, saya mengharapkan masalah itu tidak harus sampai ke kepala sekolah atau tidak perlu juga sampai ke wakil kepala sekolah, tetapi kita percayakan kepada guru mata pelajaran. Misalnya siswa ini di kelas kok mengantuk, di siswa tidak mengerjakan PR, di kelas ini siswa tidak aktif. Nah itu kan masalah. Saya yakin itu bisa diselesaikan di tingkat guru mata pelajaran. Andaikan di tingkat guru mata pelajaran kok tidak selesai, bisa dibawa naik ke wali kelas selaku orang tua di sekolah. Biasanya nanti pendekatannya akan berbeda.
pendekatan wali kelas selaku orang tua di sekolah pasti akan siswa pun akan merasa ada perhatian dari orang tua yang ada di sekolah. Andaikan belum selesai berarti nanti butuh bantuan dari guru BK misalnya ya. Itu pendekatannya lebih beda lagi, lebih ke hati secara psikologis dan humanis. Dan mungkin siswa akan merasakan atau menemukan oh ini yang saya cari, orang yang mengerti masalah saya. Sehingga anak itu nanti biasanya kalau dengan BK atau dengan wali kelas juga itu terbuka menyampaikan masalah saya itu seperti ini. Dengan demikian harapannya selesai sampai ke situ. Itu masalah-masalah yang sederhana-sederhana. Ada juga nanti masalah yang harus ditingkatkan, bahkan harus sampai ke kepala sekolah atau sampai ke orang tua, bahkan sampai ke cabang dinas. Nah, ini itu masalah-masalah yang mungkin juga perlu kami ceritakan. Ketika masalah itu tidak selesai di guru mata pelajaran, tidak selesai di wali kelas, tidak selesai di BK, bahkan dibawa naik ke tingkat wakil kepala sekolah, kok belum selesai, maka harus sampai ke kepala sekolah ya. Bahkan nanti kepala sekolah tidak selesai akan dibawa ke atas. Kami contohkan begini Bapak Ibu, ada kasus siswa yang yang keputusannya harus hati-hati, karena setiap masalah itu kita tidak bisa menjudgment, tidak bisa langsung menilai bahwa siswa ini salah, tidak bisa tanpa mengetahui sebab munculnya masalah itu. Masalah mesti ada sebab akibatnya. Kami ambil contoh ketika saat itu ada siswa yang tidak aktif di SMK 1 sini, saat itu masih kelas 10 semester 2 kalau tidak salah. Siswa itu tidak aktif, tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar yang praktek pun otomatis terbengkelai. Ternyata banyak guru-guru menilai bahwa siswa ini melanggar tata tertib. Ya betul, memang secara kasat mata melanggar tata tertib. Karena apa? Namanya tata tertib itu menata dan menertibkan, dan sifatnya harus baku ya. Kaku, kalau bahasa awamnya kaku ya. Tata tertib itu datang jam sekian, siswa harus begini, itu kaku, dan itu harus ditegakkan. Tetapi ketika ada siswa yang bermasalah, apalagi sampai ke kepala sekolah tidak bisa serta-merta harus ambil kesimpulan seketika itu. Kita harus belajar apa sebabnya. Ya ternyata setelah kita memerintahkan anak ini tolong dari wali kelas, BK-nya dekati, kunjungi, home visit lah ke rumah guru. Ternyata anak ini kena gejala dulu nggak bisa jalan, lumpuh ya, polio ya, harus dengan kursi roda. Sedangkan anak itu di sini sendirian, artinya kos gitu ya. Orang tuanya ada di Jawa Barat. Ikut dengan teman orang tuanya di Klaten, katakanlah saudaranya atau familinya di Klaten. Jadi ketika ternyata seperti itu yang dialami sakit, maka mari kita cari solusi, kita diskusikan dulu. Kan setelah di OBZ ada laporan, ternyata sakit dan tidak bisa masuk karena dengan kursi roda. Dan guru praktek pun mengatakan tidak pernah ada hasil karya atau tidak pernah ada nilai untuk prakteknya, karena memang dia tidak bisa jalan. Nah akhirnya kita ambil kesimpulan dari berbagai sumber, termasuk karena sampai di kepala sekolah waktu itu, termasuk dari wakil kepala sekolah siswaan, termasuk orang tua, kita akan diskusikan. Karena keadaannya seperti itu, maka saya mengambil kesimpulan silakan anak ini untuk fokus berobat. Kalau tidak, anak ini pasti akan dicap atau akan dijudgment oleh guru bahwa anak ini pemalas, anak ini tidak tertib dan sebagainya. Ya. Akhirnya kita simpulkan silakan anak ini nanti ke orang tuanya, kita beri pengertian agar fokus berobat dulu. Dengan demikian anak ini kita beri, kalau dulu saya istilahkan cuti 1 semester ya. Kalau nanti belum sembuh karena gejala seperti itu kan lama ya, cuti 1 tahun dengan surat keterangan kepala sekolah.
Nanti kalau udah sembuh, siswa ini masuk lagi di kelas yang dulu ditinggalkan, kelas 1 ya tentunya. Jadi tidak mungkin naik kan seperti itu. Anggap saja sebenarnya dalam bahasa tata tertib anak ini tidak naik sebenarnya. Cuma kita lebih halus cuti sakit. Besok PPDB-nya dikurangi 1 anak ini. Karena anak ini kan otomatis kembali ke kelas 10. Ya. Nah itu setelah orang tuanya dipanggil karena di Jawa Barat datang, ternyata di luar dugaan kita ingin membantu ya. Jadi setiap ada masalah, kalau kembali tadi tata tertib itu ketat, itu kita kadang kesimpulan akhirnya harus kembali ke hati kita. Artinya semua keputusan kita ini harus tidak boleh merugikan masa depan peserta didik. Tetap memperhatikan bagaimana anak ini tetap bisa berlangsung pembelajaran walaupun tidak di sini, tetap punya masa depan. Karena masa depan itu tidak hanya di SMK 1, ya bisa di tempat lain, bisa di negeri swasta yang lain, itu bisa jadi. Ternyata orang tua yang di Jawa Barat datang dan mengambil kesimpulan setelah diskusi tentunya dengan keluarga tersebut, siswa itu akan fokus berubah. Yang pertama itu sama dengan kami ya, fokus berubah. Tapi siswa itu dimintakan untuk persetujuan anak dan orang tua untuk mengundurkan diri. Mohon dibuatkan surat mengundurkan diri yang dikeluarkan oleh sekolah. Nantinya kalau sudah sembuh akan daftar di Jakarta. Karena jurusan waktu itu jurusan broadcasting. Di sini tidak mungkin syuting dengan kursi roda. Syutingnya kan di luar ya, kadang di pasar Serabu, kadang di pokoknya mengandung risiko. Akhirnya kami menyimpulkan ya udah, karena kemauan siswa dan orang tua bermeterai, kami buatkan surat pengunduran diri dengan alasan fokus di kesehatan. Dan kami berharap dengan itu nanti tahun depan dia akan masuk di kelas 10 di tempat tujuan sana. Nah, itu cara apa ya terbaik menurut kami setelah didiskusikan. Andai kan kita tidak ada pendidikan, tidak ada home visit, tidak ada apa ya, kita pelajari apa masalahnya, mungkin anak ini langsung dikeluarkan. Dan itu dampaknya sangat dahsyat nanti. Pertama, sekolah salah, mengeluarkan itu salah. Kedua, masa depan anak ini kalau dikeluarkan kan tidak ada dokumen-dokumen yang bisa untuk meneruskan di tempat lain. Itu. Dan yang terakhir, anak itu kabarnya sembuh memang ya. Itu sudah bisa untuk mendaftarkan di SMK di Jakarta walaupun swasta yang punya jurusan broadcasting. Artinya kita tidak harus merasa bahwa negeri ini harus pindah ke negeri, tidak. Sekarang sama antara negeri dan swasta. Yang penting anak ini punya masa depan baik. Walaupun sekarang bermasalah, itu sekarang. Mungkin lain hari, besok pagi, 10 hari lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi anak ini punya masa depan yang lebih baik. Itu sangat bisa terjadi. Sementara jawaban saya itu dulu. Mungkin ada pertanyaan lain, dipersilahkan Pak. Monggo. Jadi bisa disimpulan bahwa permasalahan yang dilema etika itu kita tetap pertimbangkan latar belakangnya seperti apa dan prioritasnya lebih jangan Iya. langkah-langkahnya tadi saya ulangi bisa jelas seperti ini Pak. Artinya untuk masalah itu sebenarnya dari guru makal kemudian baru ke wali kelas, kalau tidak tertangani baru ke BK untuk yang permasalahan. Kemudian untuk permasalahan yang lebih kompleksnya bisa dilanjutkan ke WKS, bisa Siswaan ya. atau kalau seperti itu. Jadi ada kompetensi. Iya betul. Ya, kita paparkan biasanya. Nah, yang saya alami di sini pasti di SMK 1 ya. Tapi ada masalah pasti saya tanyakan sejauh mana, misalnya BK ya. Sejauh mana BK menangani? Nanti saya tanyakan suratnya seperti apa, panggilannya, notulennya pasti saya tanyakan. Baru kita pelajari, oh ini tidak ada tanda-tanda untuk peningkatan. Atau mungkin sudah dibuat undangan, sudah ada komitmen orang tua kok tidak ada perubahan. Berarti anak ini tidak cocok untuk di sekolah sini mungkin. Mungkin salah jurusan bisa jadi. Atau mungkin karena jauhnya tempat tinggal juga bisa jadi. Itu gitu. Dan bahkan yang terakhir mungkin yang dari SMK 1 ingat, ada satu kasus yang dilema. Anak ini pada waktu PJJ
tidak pernah mengerjakan, tidak pernah aktif, HP-nya tidak pernah on, ya rumahnya cepat tidak salah ya. Karena orang tuanya ternyata memang orang tua yang tidak mampu, bapaknya stroke, kemudian tidak punya HP memang ya, ibunya hanya kerja kasar. Itu diketahui setelah kita home visit juga. Nah, maka ketika ada masalah tidak bisa langsung kita nilai, tidak bisa langsung kita ambil kesimpulan. Cari dulu apa sebabnya, baru nanti kita simpulkan. Dan anak itu memang betul-betul perlu bantuan. Waktu itu kan nggak salah ada guru kita yang bersedia meminjami HP bekas karena punya 2 ya. Itu baru HP-nya punya, tapi kan kuotanya tidak punya. Nah waktu itu ada bantuan kuota dari pemerintah. Nah, jadi bersambung jadi dan anak itu akhirnya bisa sekolah lagi karena alasan anak itu memang tidak ada. Jangankan motor ya, HP aja tidak punya, sarana tidak ada, dan orang tuanya sakit, bapaknya lumpuh. Anaknya ini berusaha untuk membantu merawat. Jadi kan ini kan nilai yang baik juga ini, merawat orang tua yang lumpuh. Jadi kita tidak bisa juga langsung menilai, nggak bisa, ini orang tua jangan diurusi, tidak bisa ya. Karena bagaimanapun juga anak ini harus, nilai-nilai pendidikan kita harus ditanamkan, juga harus berbakti pada orang tua. Kebetulan ekonominya lemah dan akhirnya tertangani kan dengan baik karena ada bantuan HP bekas, ada kuota, bantuan kuota. Jadi dan mulai saat itu aktif anaknya. Ya, gitu. Monggo dilanjut. Bapak, jadi berkaitan dengan dilema etika atau permasalahan yang terjadi di SMK 1 ini, kira-kira menurut Bapak yang paling efektif untuk pengambilan keputusan ini dalam memutuskan dilema etika ini apa Pak? Ya, gini, kalau yang paling efektif tentunya akan dilihat dari permasalahannya. Tapi selalu saya tidak menyimpulkan seorang diri. Pasti saya akan mengambil dari tim, mulai siswaan, mulai BK, wali kelas, kami kumpulkan datanya. Setelah itu pasti ada alternatif ya. Ini anak ini solusinya A, solusinya B, solusinya C, dan sebagainya. Kemudian nanti kita ambil yang kira-kira dapat membantu peserta didik baik melanjutkan di sini atau mungkin melanjutkan di tempat lain. Jadi prioritas utamanya tidak boleh merugikan masa depan siswa, tetap memberi kesempatan, itu prioritas. Jadi sekalipun anak itu melanggar peraturan di sini, kita akan mencari solusi yang agar anak ini tetap punya masa depan, itu prioritas utama. Jadi tidak bisa kita mematikan masa depan mereka. Saya yakin dengan demikian nanti anak akan merasa, oh iya saya dulu pernah masalah dan baru insaf setelah bekerja, baru insaf setelah tua. Beda kalau kita matikan, udah kamu saya keluarkan dengan surat, dikeluarkan, itu mati dia, tidak bisa melanjutkan kemana-mana. Jadi prioritasnya tetap mempertimbangkan masa depan peserta didik. Pak, jadi untuk pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika ini, mungkin yang menjadi istilahnya tantangan nih Pak, atau istilahnya yang agak sulit untuk mengambil keputusan karena ada dilema etika ini, kira-kira apa Pak? Belum dilema etika ya. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, pemikiran tim dan saya dan tim itu dengan pemikiran pada umumnya kadang-kadang beda. Dan kami juga tidak bisa menyalahkan pemikiran pada umumnya. Misalnya saya ambil contoh guru ya. Guru itu pasti beranggapan kalau siswa itu tidak tertib dan dikeluarkan. Banyak yang begitu. Ini siswa sudah melanggar apa ya? Tata tertib. Siswa ini siswanya ada sekian, harus dikeluarkan. Umumnya seperti itu. Tapi sangat mudah untuk mengeluarkan. Tetapi kan efek sampingnya kan banyak. Nah ini. Di sisi lain kita tata tertib itu untuk memberi acuan agar siswa ini tidak melanggar. Tapi kalau ada pelanggaran, nah kita berpikirnya sebagai orang tua. Kalau guru belum tentu loh, kadang-kadang guru itu apalagi guru yang muda, ya idealis, sekolahnya kok gimana ya, kok anak sendiri tidak dikeluarkan.
kita tahu, tapi kita cari cara yang terbaik. Nah yang berat itu menyatukan pendapat teman-teman yang pengennya harus gini secara saklek dengan kebijakan. Nah itu dilema. Yang akhirnya tetap saja kita akan tindak lanjuti dengan cara yang terbaik menurut kepala sekolah dan tim, gitu ya. Jadi tadi agar sekolah ini juga tidak menjadi lebih buruk dengan kelakuan anak yang memang dalam tanda petik ini luar biasa, tetapi sekolah ini juga tidak berdampak negatif, sekaligus orang tua dan siswa pun tidak mendapat perlakuan yang tidak adil. Artinya ya tetap saja kita ambil jalan yang terbaik. Pendapat guru kita adopsi, ini harus dikeluarkan. Nah, bahasanya kan nggak salah. Tapi kepala sekolah kita cari solusi, walaupun sebenarnya sama-sama anak ini pindah. Kalau keluarkan kasar ya, anak-anak sama-sama pindah. Tetapi dengan mencarikan solusi, misalnya saya minta tolong kadang-kadang BK, tolong jurusannya apa? Komunikasinya dengan sama guru BK. Di sekolah mana yang bisa menerima? Ya. Nah, iya, dicarikan. Betul. Kalau saya kemarin yang terakhir ke Bina Patria mana ya? Nah, setelah Bina Patria menerima, udah orang tuanya dipanggil. Ini putra penjenengan, cocoknya kemudian di sana, masa depannya di sana. Kalau di sini saya yakin nanti bebannya, karena anak ini mungkin sudah malu dengan temannya kan, melakukan kelakuan yang mungkin negatif, malu dengan temannya, tidak pernah masuk. Saat itu, ini sekolahnya cocoknya di sana Bapak Ibu. Kalau di sini saya yakin anak ini tertekan dan tidak akan berkembang, malah banyak tidak masuk. Sekiranya nanti orang tua setuju, kita buatkan surat pindah. Kan sama-sama, artinya anak ini akhirnya tidak di sini kan, pindah. Nah guru juga merasa, oh mungkin guru tahunya dikeluarkan, tahunya ya, padahal itu kita carikan solusi untuk pindah ya sesuai. Ya tetap tidak merugikan. Artinya kalau tidak salah anak yang dari Mansergo yang kemarin, PKJ ya, biasa soal MM atau PKJ itu. Dan ya kan, ada 3 siswa bermasalah. Tapi yang saya ambil yang paling berat waktu itu Mansergo 1, ini sekalkan nama mana 1, jadi 3 ya. Tapi yang 2 ini bisa kita arahkan, yang 1 ini berat, ya berat. Maka mungkin tidak cocok di sini. Maka salah satu caranya di kemarin Bina Patria. Sama-sama siswa ini nanti akhirnya tidak di sini pindah, tapi mungkin caranya lebih manusiawi untuk masa depan anak dan orang tuanya. Ngerti nggih? Iya Bapak. Menyambung dari yang disampaikan teman-teman tadi Bapak. Selama ini dari pengalaman Bapak selaku pimpinan di sini dalam hal penanganan siswa permasalahan ini tidak tentang siswa saja Bapak, mungkin yang lain juga bisa Bapak ada pengalaman panjangnya dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Apakah Bapak ada jadwal tertentu ataukah pada saat itu diselesaikan Bapak? Oh ya, ini kalau jadwal penanganan masalah, jadwal khusus atau tertentu tidak ada Pak. Tetapi kita hanya siap setiap saat Pak. Jadi pasti ada saja masalah. Kadang saya berkunjung ke BK, untuk koordinasi atau menanyakan apa yang terjadi, itu ada pernah saya lakukan kan. Dulu saya rencanakan berkunjungnya itu tiap bulan. Bahkan saya rencanakan laporan di sini setiap bulan. Kemudian saya mengambil langkah lagi, presensi pagi sore setiap minggu harus dilakukan oleh guru BK sampai sekarang masih. Dan presensinya di sana. Saya koreksi yang tidak masuk berarti masalah. Dan itu saya harus memberi catatan di lembaran itu agar dicari informasi kenapa anak ini alpa. Tulisan saya pasti begitu, jangan sampai apa ini melanggar, jangan, tapi harus tahu dulu apa sebabnya. Nah, setelah tahu sebabnya karena malas tertidur, nah ini berarti memang anak ini alpa. Tapi ada yang mungkin sakit, tidak ada teman yang bisa kita tulis surat Pak. Nah ini suratnya silahkan dibuat dan menyusul yang buat orang tuanya, itu bisa kita maklumi.
Pak. Secara jadwal tidak ada, tapi kita setiap saat menerima masukan, dan kadang-kadang kami juga tidak harus menyimpulkan, tapi monggo didiskusikan dengan tim dulu. Misalnya BK, silahkan nanti ini ditangani dulu, kalau tidak nanti agar dilaporkan ke wakil kepala sekolah dulu, bidang siswaan. Saya yakin punya pengalaman, punya pandangan yang berbeda, siapa tuh dapat mendukung. Dan umumnya begini Pak Danang, masalah-masalah itu tidak selalu sampai kepala sekolah. Walaupun saya mesti tanya juga, tidak dilapori Pak. Saya tanya, berikut siswa yang kemarin udah selesai Pak? Ya alhamdulillah selesai. Jadi saya tinggal tanya. Jarang sekali siswa yang dibawa ke sini ya, untuk ditangani oleh kepala sekolah, jarang sekali. Karena kami percayakan dari tim wali kelas, bahkan guru mata pelajaran, wali kelas, BK, siswaan, itu saya yakin mampu menangani. Kadang-kadang ada diskusi, minta pendapat. Iya Pak, boleh Pak, itu silahkan dicoba. Kasus itu dipaparkan, orang tua dipanggil. Mungkin selama itu orang tua tidak tahu, akhirnya dipanggil dan ya Pak selesai. Ya udah. Jadi saya tidak ikut memecahkan Pak, kan sudah selesai. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Gitu Mas Dana. Iya Bapak, siap. Ya berikutnya Bapak, tadi juga mungkin Pak Harimo sudah sempat menyampaikan dalam hal penyelesaian permasalahan, apalagi yang menyangkut dilema etika atau rujukan moral Bapak, itu faktor-faktor apa saja atau mungkin ada orang-orang tertentu yang Bapak libatkan untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Bapak? Oh ya, ada Pak. Yang faktor yang tidak ada di dalam atau mungkin faktor ya sebenarnya relasi kerja itu komite Pak, komite sekolah. Ketika ada anak ini tersandung masalah mungkin masalah di masyarakat, kami kadang-kadang merangkul komite untuk ikut menghubungi orang tuanya apa yang terjadi. Ya. Kemudian masalah kalau rekan apa ya pendapat yang lain ya dari wakil kepala sekolah, dari BK, tapi biasanya komite nanti setelah kami telepon atau kami WA nanti akan datang Pak komite Pak dan menemui wakil kepala sekolah biasanya, ketemu kemudian berunding, oh ya ini perlu solusi. Misalnya ada anak yang katanya ya Pak ya, katanya terjadi masalah di luar sana kena rahasia polisi misalnya Pak ya, pas nongkrong di alun-alun atau di mana. Nah, nanti itu komite membantu menyelidiki apakah betul siswa kita, apakah dia terlibat tawuran apa-apa, itu pasti komite akan ikut menyelidiki. Dan nanti komite akan koordinasi juga dengan wakil kepala sekolah dan dengan kepala sekolah. Jadi peran komite sangat penting Pak. Kebetulan komite kita ini ada salah satunya yang memang dari polisi. Jadi ketika terjaring kenakalan remaja tingkat di sekolah, terjaring pemborosan misalnya, polisi secara efektif yang komite kita Pak akan membantu Pak. Benar tidak ya? Benar tidak ya? Gitu Pak. Tapi yang jelas itu yang utama di tim internal ya Pak. Internal ya. Tadi ada tim seperti yang Bapak sebutkan tadi, mungkin dari guru mapel, dari wali kelas, dari tim BK, mungkin juga STP 2K dan sesuatu baru nanti baru melibatkan dari komite sekolah. Gitu ya Bapak. Oke. Jadi saya cukup Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dan teman yang lain silakan. Terima Bapak. Ya, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, pembelajaran menopo yang bisa diambil gitu Pak dari pengambilan keputusan ini. Oh ya. Kalau saya menyimpulkan diri saya sendiri ya, atau mungkin ya saya sampaikan ini, yang pertama kalau ada masalah itu nggak boleh dihindari, tapi harus diselesaikan ya, dihadapi dan diselesaikan. Masalah apapun dihadapi dan diselesaikan. Yang kedua, setiap kali ada masalah tidak boleh langsung diambil kesimpulan keputusannya, tetapi harus dicari dulu latar belakang masalah itu, diketahui dengan jelas apa atau mengapa terjadi masalah. Pasti ada latar belakang masalah, pasti ada, karena kompleks ya. Setiap siswa di keluarganya mesti kompleks.
beda-beda masalahnya. Setelah tahu baru kita simpulkan, baru kita diskusikan dengan tim kita simpulkan langkah yang terbaik agar nanti kita tidak kecil memutuskan ya. Dan yang terakhir memberikan kesimpulan itu yang tidak merugikan masa depan, karena ini lembaga pendidikan, namanya mendidik. Wajar kalau 1-2 siswa dari 1.000 hampir 1.700 ini bermasalah, itu wajar. Tetapi bagaimanapun juga itu tugas kita untuk membantu menyelesaikan bersama orang tua kalau memang itu nanti masalahnya berat. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan ini Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 bisa mengambil sedikit atau banyak manfaat. Tetapi saya juga mengharapkan itulah dinamikanya kepala sekolah yang nanti Bapak Ibu akan alami. Dengan demikian, ya Pak, saya yakin Pak, dengan demikian semua masalah pasti ada solusi Pak, Pak ya. Pasti ada solusinya. Hanya saja, ya kita selaku manusia kadang-kadang perempeng gitu kan. Nah saat itu kita harus diam dulu lah. Setiap orang sama lah. Ketika dengar Pak, anak kita begini, apa ya, mungkin darah kita naik. Tapi saat itu jangan ya, mungkin mendekati emosi. Jangan mengambil kesimpulan, jangan berbicara banyak, jangan mengungkap, karena apa yang keluar ketika emosi itu hal-hal yang tidak terkontrol, banyak menyinggung perasaan orang lain ya, dan cenderung negatif. Maka lebih baik diam dulu. Kalau orang pendidikan, ya kita orang pendidikan. Emosinya atau marahnya itu beda dengan orang yang lain. Kalau orang pendidikan, tapi kalau emosi marah itu malah lebih banyak diam, merenungkan dulu. Tapi kalau selain kita tidak tahu ya Pak, mungkin ya beda ya, beda. Tapi kalau kita kan kita renungkan dulu, dia yang salah, mungkin kita juga bagian daripada kesalahan itu bisa jadi begitu gitu. Ya, terima kasih. Teman-teman masih ada yang bertanya? Sudah cukup? Ya, terima kasih Bapak Nanimo ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini ya Pak. Kita mungkin belum mendapat kesempatan menjadi kepala sekolah ya Pak. Ya, dengan pembelajaran seperti ini ya Pak, dengan manajemen pengelolaan diri seorang kepala sekolah ya Pak, harus siap dengan berbagai derima etika ya Pak, sehingga bisa mengatasi permasalahan ini ya Pak dengan baik, bisa berkolaborasi dengan tim Bapak, mulai dari guru mapel, wali kelas, BK, kesiswaan ya Pak ya. Jadi semuanya nanti bisa terselesaikan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, tambah dikit. Ini tambah dikit. Bapak Ibu harus optimis. Pertama, sukses dalam CGP. Jadi harus optimis. Sehingga keoptimisan itu nanti akan mendorong kita untuk berbuat maksimal. Gitu. Yang kedua, harus optimis. Besok jadi kepala sekolah. Karena apa masalah utamanya itu? Sudah banyak contoh yang masih muda-muda dari kelas tidak masalah. Justru kepala sekolah itu yang muda. Saya juga setuju. Artinya tekadnya lebih bagus. Ya. Dan anak-anak kita kan muda-muda. Pasti merasa lebih dekat dengan kepala sekolah yang muda. Kemudian yang selanjutnya nanti ketika jadi kepala sekolah, dan saya juga sudah terapkan, ketika jadi kepala sekolah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, jangan cepat mengambil kesimpulan di sekolah itu, karena bulan pertama, kedua, ketiga ini baru adaptasi. Adaptasi itu bisa mempelajari lingkungan, kepegawaian, situasi siswa, adaptasi. Kalau kita ujung-ujung menyimpulkan, bisa nanti kecelek kita. Setelah mungkin 3 bulan atau bisa lebih, tergantung besar kecilnya sekolah dan guru ya. Kadang-kadang kita menyampaikan semua berjalan menurut apa yang sudah menjadi tugas masing-masing, sambil kita akan pelajari. Baru kita evaluasi, oh ternyata harus begini, nanti setelah minimal 3 bulan itu. Tetapi
langkah yang pertama tertib dulu. Kebijakan yang lain kita tunggu kesimpulannya. Yang penting tertib mengajar dulu, siswa tertib belajar dulu, itu saja. Itu pun akan berat. Tertib mengajar itu tidak semua sekolah itu setelah penjaringan datang ke tempat sekolah itu tidak semua sekolah itu sudah tertib. Belum tentu lah ya. Iya. Harapannya datang langsung tertib. Dan nanti pasti ditemui, loh kok begini, loh ternyata begini, pasti ditemui. Mengapa demikian? Karena idealisme kita tidak sesuai dengan yang ada gitu. Iya. Tapi kalau kita kenceng dengan idealisme kita hancur. Mengapa? Ya itu kita rubah, tetapi pelan-pelan. Kalau kita babat habis, kita yang hancur lagi. Mungkin itu salah satu tantangannya. Iya. Masih muda kan idealisnya Masih tinggi. Iya. Nah, idealisme tetap harus dijaga, tapi ada apa ya? Ada regulasinya, tetap harus meningkat pelan-pelan. Iya. Daripada nanti kita berusaha langsung ini gini. Ternyata langkah kita salah, nanti kita akan apa ya? Akan membawa lebih buruk sekolah itu. Iya. Kadang-kadang ya saya alami 4 sekolah ya, 1, 2, 3, 4. Adaptasi saya kadang lama, kadang sebentar, kadang adaptasi sampai berkali-kali. Kok ternyata guru di sekolah ini kok seperti ini, tidak ada gotong royongnya, tidak mendukung staf pimpinan, dan kan ada terjadi kadang-kadang. Tapi ada sekolah yang wah ini bagus nih, gurunya potensial. Nah, kita tinggal mengendalikan saja, itu enak. Nanti kalau keliru tinggal kita kita tegur saja, kita arahkan agar tidak keliru. Karena orang-orang cerdas itu kadang-kadang orang cerdas itu kadang-kadang tinggi keinginannya. Kita rem. Contohnya gini, sekarang kan tidak boleh menarik uang, tidak boleh ada pungli sebesar apapun berapapun. Tapi ada guru kita yang berpendapat, Pak dulu itu baiknya sekolah ini maju ini, nanti Pak ini bagaimana kalau sukarela? Nah ini kita rem, ini kan nanti berbahaya bagi kepala sekolah. Nah, tidak boleh. Nah itu nanti berbujukan ya. Ya seperti itu kita rem, termasuk wah ini nanti anak-anak ini semuanya harus cukurnya harus seperti ABRI. Wah itu bagus itu, tapi sekolah kita bukan sekolah ABRI ya, itu kita rem ya. Kan ketarunaan ya, ini sekolah kita ini masih SMK ya umum. Kalau SMK ada sana boleh. Itu ternyata bagus waktu orangnya. Iya, tapi ukuran sekolah kita tidak seperti itu. Kita tertipkan yang dari segi yang lain. Kita tambah saja Pak, monggo dilanjut. Luar biasa sekali Bapak dengan pengalamannya yang sangat banyak ya Pak. Kita sebagai anak muda ini terinspirasi gitu untuk mengambil keputusan ini tidak hanya di sekolah nih Pak, mungkin kita juga warga masyarakat, mungkin kita juga di sekolah. Nanti kalau ada permasalahan seperti itu kita harus berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Jadi usaha kita dari Bapak Niko ya Pak ya. Jadi mempertimbangkan banyak hal, entah itu keadilan, entah itu rasa kasih sayang, ataupun jangka pendek, jangka panjang tadi ya Pak ya. Kami mengucapkan terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu untuk sharing baiknya Pak. Ya. Kemudian kami juga meminta maaf apabila kami menerima ini terdapat salah kata dalam diskusi pada pagi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Ini dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. CGP Angkatan 7 SMK Kabupaten Klaten. Hebat. Untuk yang izin detail mungkin nanti tergantung permasalahannya tadi ya, bisa nanti secara individu, pendekatan individu maupun pendekatan kelompok tergantung persoalan yang dihadapi. Dan tadi bekerjasama dengan itu harus secara formal, kami harus secara kedinasan undang pakai surat dinas keseluruhan untuk melakukan konsep kita itu tetap melayani apapun saja, otomatis kan ya dari si penghasilan yang berbeda. Nah, kami
tapi biasanya juga kesempatan tugas yang lain kita ada.